Joko Widodo menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja Badan Urusan Logistik yang tidak optimal dalam mengelola hasil panen. Hasil panen petani menurut Jokowi tidak terserap dengan baik oleh Bulog. Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak kesiapan gudang Bulog Triagan Karanganyar, Jawa Tengah dalam menghadapi masa panen. Sidak yang dilakukan di luar agenda yang sudah dijadwalkan itu untuk memastikan kesiapan Bulog dalam menyambut masa panen raya. Dalam sidaknya, Jokowi menemukan hasil panen petani tidak terserap dengan baik oleh Bulog. Padahal uang untuk membeli gabah petani sudah dikucurkan dari APBN. Kegusaran Jokowi bertambah setelah mendapati beberapa mesin yang rusak. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Anung menilai sidak yang dilakukan di Bulog Karanganyar, Jawa Tengah untuk melihat langsung seperti apa kapasitas Bulog dalam menjalankan tanggung jawabnya. Agar kinerja Bulog terukur, pemerintah berencana merilis peraturan pemerintah yang mengatur tentang peran Bulog, termasuk mengendalikan pasokan dan harga komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Tugasan yang tambahan ini, dan nanti akan ada peraturan pemerintah berkaitan dengan Bulog. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya Bulog ini kinerjanya bisa diukur. Hari ini Presiden melihat di lapangan ternyata kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pengeringan tidak seperti yang diharapkan, jauh dari kapasitas maksimumnya, hanya sekitar 20% dari kapasitas yang ada. Dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Beralih ke menjadi tamu kehormatan sekaligus pembicara dalam Lustrum ke-8 Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah. Selain berbicara mengenai persaingan global, Jokowi juga membanggakan dirinya sebagai kakek di usia muda. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Eko Prima dari Solo, Jawa Tengah. Eko, apa saja yang menjadi sorotan Presiden dalam pidatonya di kuliah umum kali ini? Ya, Sumi, ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengisi kuliah umum di Universitas Surakarta pada hari ini. Namun sebelum memulai kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo sempat berkelakar karena dirinya terlalu muda untuk menjadi seorang kakek. Hal itu dianggap menjadi bahan tertawaan atau tertawa para akademisi yang hadir pada hari ini. Namun dalam pidato atau mengisi kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 poin yang harus menjadi tantangan oleh para akademisi dan juga universitas. Antara lain, Sumi, bagaimana universitas terlibat dalam menjawab tantangan dunia. Seperti diprediksi pada tahun 2043, nantinya tantangan dunia, penduduk dunia akan meningkat, jumlah penduduk dunia akan meningkat drastis, jadi sebanyak 12,3 miliar orang. Dan ini sendiri tentu saja dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, nantinya akan bertambah juga jumlah kebutuhan, yakni kebutuhan pangan dan juga energi. Ini menjadi poin khusus oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana universitas dan juga para akademisi juga terlibat langsung dalam perkembangan tersebut. Dari segi pemerintah sendiri juga telah memperkuat dengan memperbanyak sejumlah pembangunan infrastruktur mulai dari timur Indonesia. Tidak hanya pembangunan, tidak hanya di Java sentris saja, tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di bagian timur Indonesia dan juga mulai di bagian barat Indonesia. Pembangunan juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dengan memangkas sejumlah perizinan-perizinan yang dianggap lama, seperti waktu bongkar muat yang biasanya hampir mencapai 1 minggu atau 10 hari, ini dipangkas menjadi 3 hingga 4 hari. Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan bagaimana petrol yang selama ini dianggap menjadi benalu di negara, saat ini juga telah dipangkas. Kenapa sejak dulu tidak harus menggunakan petrol untuk membeli minyak, padahal bisa dari antar negara hingga ke negara lain. Dan inilah meskipun banyak tantangan yang dianggap oleh Presiden Joko Widodo, namun ini seharusnya bisa untuk menjawab tantangan Indonesia ke depannya dalam menjawab tantangan dunia. Tadi Presiden Joko Widodo juga menegaskan dalam kuliah umumnya bagaimana mahasiswa sendiri seharusnya dalam pengembangan riset dan juga keilmuannya juga menekankan bagaimana kebutuhan oleh masyarakat sendiri, terutama dalam mengembangkan riset yang menguntungkan kepada masyarakat. Kita tahu Jawa Tengah sendiri dari 15 kabupaten kotanya masih dalam standar kemiskinan. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Dan Ganjar tadi juga menyampaikan diharapkan
Universitas Surakarta atau Universitas Negeri Solo saat ini mampu berkontribusi langsung untuk meningkatkan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Dan Sumi, informasi selengkapnya, saat ini Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan atau melakukan sidak langsung di Bulog yang ada di Solo ini. Dan rencananya setelah ini Presiden Joko Widodo akan melakukan sholat Jumat dan nantinya juga akan melanjutkan kunjungan kerjanya di Karanganyar atau melihat bendungan di Karanganyar. Untuk sementara demikian, Sumi, laporan kami dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Eko Primandani untuk informasinya. Hampir separuh anggota DPR periode 2014-2019 belum menyerahkan LHKPN. Dalih kesibukan menjadi alasan utama banyaknya anggota dewan belum melaporkan harta kekayaan mereka. Di sisi lain, mobil mewah pun semakin banyak berjejer di parkiran Senayan. Benarkah sibuk atau takut terlacak? Memang, mobil mewah ini selalu menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi para politisi wakil rakyat ini. Seperti di salah satu basement atau parkiran mobil yang berada di gedung perwakilan rakyat ini. Di sini saya menemukan ini baru salah satu basement, masih ada beberapa basement yang lain, deretan mobil mewah. Nah, ironisnya pengakuan dari Ketua DPR kemarin yang belum melaporkan harta kekayaannya membuka catatan anggota Dewan yang juga banyak belum melaporkan harta kekayaannya. Data dari KPK sebanyak 37,2% anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya hingga saat ini. Dari 560 anggota DPR, hingga saat ini 209 anggota DPR belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. 69 orang tidak pernah melaporkan kekayaan dan 134 belum memperbaiki laporan kekayaannya. Bahkan Ketua DPR Ade Komarudin pun belum memperbarui LHKPN. Terakhir, Ade Komarudin menyerahkan LHKPN-nya tahun 2001. Pimpinan DPR saya juga belum, ya saya sedang terus saja karena sibuk betul ya. Saya juga belum dan mungkin ya pada saat reses saya akan soal waktu karena kita padat betul di sini. Jadi saya sendiri belum dan saya akan juga menghibur teman-teman yang lain kita sama-sama segera melaporkan LHKPN. Sementara Wakil Ketua DPR Fadlizon membantah jika belum memasukkan LHKPN sama sekali. Ia mengklaim sudah melaporkan kekayaan sejak Desember 2014 yang lalu ke KPK. Ya saya tidak tahu apa. Jadi saya juga akan tanya kalau misalnya saya tidak ada, kenapa tidak dimasukkan? Laporan saya jelas ada tanda terimanya, fotokopinya juga saya punya. Gitu. Komentarnya Pak soal 203 yang katanya belum menyerahkan anggota-anggota mungkin ada. Ya saya kira itu mestinya kita himbau lah untuk melaporkan karena itu merupakan satu kewajiban gitu. Jadi saya kira itu nggak ada masalah gitu. Cuman kan melaporkan itu tidak harus kita datang ke KPK. Saya juga waktu itu hanya mengirim staf kok, ada tanda terima. Tak adanya sanksi bagi para anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN membuat mereka seolah enggan melaporkan harta kekayaannya. Mahkamah Kehormatan Dewan akan menentukan sanksi bagi anggota DPR yang belum pernah melaporkan LHKPN. Oh, ya mengatakan bahwa ini ada sisi kelemahan karena tidak ada upaya kita bagi mereka yang tidak ada sanksi juga di situ ya bagi mereka yang tidak melaporkan ataukah memperbaharui harta kekayaannya. Tapi saya kira bahwa ketika misalnya seseorang pejabat negara yang belum sama sekali melaporkan harta kekayaannya dan yang bersangkutan sudah dilantik sebagai pejabat negara, saya kira memang MKD akan menelusuri itu gitu loh. Kesadaran para pejabat negara termasuk legislator soal LHKPN ini memang masih tergolong minim. Pada periode lalu, tren kepatuhan untuk legislatif hanya sekitar 20% yang melaporkan kekayaannya. Padahal LHKPN merupakan salah satu kewajiban para pejabat negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara yang bebas dari KKN. Dari Jakarta, Maria Lizia Hasni, Awaludin, Metro TV. Narkoba di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah guna melindungi generasi muda dari bahaya dan dampak narkoba. Keseriusan tersebut terwujud dari rencana pemerintah yang akan meningkatkan status organisasi Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga setingkat kementerian.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan menaikkan status Badan Narkotika Nasional menjadi setingkat kementerian dengan alasan banyaknya tantangan yang dihadapi BNN dalam memerangi narkoba di tanah air. Luhut menilai masalah narkoba menjadi persoalan serius negara. Oleh karena itu, fasilitas dan fungsi BNN sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu ditambah. Luhut menegaskan rencana tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sudah bertekad akan meningkatkan status organisasi BNN ini. Kalau organisasi saya kira hanya soal waktu, karena semua itu sudah hasil keputusan rapat terpadu. Jadi posisi daripada BNN ini, kepala BNN itu diperlakukan sama setingkat dengan menteri dan itu keputusan dari Presiden. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyambut baik rencana pemerintah yang akan menaikkan statusnya menjadi setingkat dengan menteri. Budi Waseso menambahkan, saat ini BNN sedang fokus mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan pondok pesantren. Jadi itu satu bukti bahwa jaringan narkotika itu sudah tinggi dia terobos. Tapi kita sekarang mengambil langkah itu tadi kita harus segera mengambil langkah. Oleh sebab itu dengan waktu yang tidak terlalu lama, saya mengumpulkan seluruh pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, dikumpulkan di Jawa Timur dalam rangka kita mengantisipasi. Hingga kini proses perubahan status BNN menjadi lembaga setingkat kementerian masih dikaji dan diperkirakan dalam waktu 2 minggu ke depan Perpresnya akan segera diterbitkan. Atas perubahan status ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan pelantikan ulang Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menjadi pejabat yang memiliki kewenangan setara menteri. Dari Jakarta, Fasilah Khairunisha, Eva Roslita, Metro TV. Dalam upaya memerangi narkoba, pemerintah akan memperkuat status dan tupoksi Badan Narkotika Nasional dalam waktu dekat. Kepala BNN nantinya akan memiliki posisi setingkat menteri. DPR menilai pemerintah sebaiknya tidak gegabah, namun mengambil langkah sesuai dengan ancaman saat ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Bowor langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Jessica, apa respon Komisi 3 terkait dengan rencana penguatan status BNN? Ya, rencana penguatan status BNN ini, Sumi, tentunya juga didasari dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Salah satunya melihat saat ini status Indonesia sebagai negara atau Indonesia darurat narkoba. Kemudian melihat bagaimana posisi atau keadaan saat ini, di mana melihat catatan penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa dan separuh diantaranya atau sekitar 125 juta jiwa penduduk ini merupakan penduduk dengan usia produktif yang tentunya harus dilindungi dari berbagai bahaya narkoba. Melihat dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan juga melihat personil dari BNN yang tersebar di seluruh Indonesia ini hanya sebanyak sekitar 4.400, tentunya pemerintah juga memikirkan perlu adanya perluasan kewenangan dan juga memperkuat BNN. Bagaimana DPR khususnya Komisi 3 menilai terkait dengan hal ini? Kita akan bertanya langsung kepada salah satu anggota Komisi 3. Sudah bergabung bersama dengan saya Pak Nasir Jamil. Selamat pagi, Pak. Pagi, Jessica. Pak Nasir, ini melihat dengan rencana penguatan Badan Narkotika Nasional nantinya akan sekelas dengan kementerian. Bagaimana Komisi 3 melihat hal ini? Iya, kalau kita lihat realita dan tantangan bagaimana peredaran dan kejahatan narkoba di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan. Nah, karenanya memang tidak cukup kalau kemudian ini dihadapi dengan satu badan yang dia itu tidak setingkat dengan menteri. Nah, persoalannya adalah ketika nanti kepala badan ini mengajak kementerian terkait untuk sama-sama melakukan atau melawan peredaran dan kejahatan narkoba ini. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan kementerian-kementerian lain yang terkait bagaimana kemudian upaya negara untuk menanggulangi kejahatan narkoba ini. Makanya kalau kemudian ada keinginan untuk meningkatkan status ya kepala badan setingkat menteri, saya pikir itu sangat masuk akal, ya sangat masuk akal. Saya teringat misalnya bagaimana. Jadi saya ingin katakan bahwa kejahatan narkoba di Indonesia itu seperti tsunami, ya seperti tsunami, dan karena itu harus ditanggulangi dengan cara-cara yang lebih bagus, lebih baik ya. Jadi saya katakan organisasi kejahatan narkoba ini dia punya ibarat mobil, dia punya cc itu 4.000. Nah sementara BNN
punya sisi cuma 1.000. Jadi tidak mampu dia untuk mengejar, ya, menanggulangi kejahatan organisasi kejahatan narkoba tersebut. Kalau dari Komisi 3 sendiri menilai bagaimana? Karena kemarin sempat seperti masih ada belum satu pemahaman begitu Bang. Di sini dikhawatirkan nanti akan ada penyalahgunaan kewenangan karena ada berbagai pertimbangan tentunya terkait dengan peningkatan status BNN ini akan setara dengan kementerian. Sebenarnya kekhawatiran bahwa terjadi abuse of power, ya, atau abuse of authority itu bisa diatasi dengan SOP yang ada di badan itu sendiri, ya. Jadi saya pikir tidak beralasan kalau kemudian kekhawatiran itu kita munculkan, ya. Nah, kita kan punya kementerian yang mengurus birokrasi, bagaimana birokrasi itu bisa transparan, bisa akuntabel, dan kemudian bisa bergerak sesuai dengan cita-cita pemerintahan yang sekarang ini. Jadi menurut saya kurang tepat kalau kemudian ada kekhawatiran nanti terjadi penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Justru kalau kita biarkan BNN seperti ini, maka peluang untuk terjadi sewenang-wenang itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka dibatasi, ya, mereka dibatasi. Sementara mereka melihat kejahatan itu begitu besar, begitu menggurita. Sementara mereka dibatasi secara organisasi dan juga dibatasi oleh kewenangan lainnya, sehingga berpotensi mereka untuk melanggar dan berbuat sewenang-wenang, dan itu dialami oleh Kepala BNN sekarang, Pak Budi Waseso. Bang Nasir, ini tadi sudah ada statement dari Menko Polhukam bahwa dalam waktu dekat Kepala BNN atau Komjen Budi Waseso akan segera dilantik ulang terkait dengan penguatan Badan Narkotika Nasional menjadi sekelas atau selevel dengan kementerian. Apa kira-kira yang menjadi PR atau catatan besar bagi Komjen Budi Waseso jika nanti sudah akan dilantik baru tentunya sebagai Kepala BNN yang memiliki level setara dengan kementerian? Ya, paling tidak ada dua hal menurut saya. Ya, pertama, menata organisasi BNN ke depan, ya. Jadi kedua, menempatkan sumber daya manusia yang handal, yang punya integritas. Sebab sering sekali kadang-kadang upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan daripada organisasi narkoba ini itu dibocori oleh orang-orang dalam, ya. Jadi penting sekali bagi Pak Budi Waseso untuk menempatkan personil yang handal, yang punya integritas, yang memang kemudian bekerja untuk kepentingan negara. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Pak Budi Waseso bisa bekerja secara optimal dan kemudian berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan juga kemudian organisasi masyarakat sipil, ya, sehingga kemudian berbagai macam upaya yang dilakukan oleh BNN, target-target BNN itu bisa diselesaikan. Tanpa upaya ini saya pikir agak sulit Budi Waseso bisa menjalankan organisasi ini. Terima kasih Bang Nasir Jamil atas waktunya. Ya, demikian wawancara kami terkait dengan bagaimana sebenarnya respon Komisi 3 terkait rencana pemerintah akan menaikkan level BNN setara nanti dengan kementerian, di mana DPR atau khususnya Komisi 3 mendukung rencana tersebut karena melihat situasi Indonesia saat ini yang darurat narkoba. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Sumi di studio. Terima kasih Jessica Wowor melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Kita